Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, sore ini kita awali kajian dengan bacaan Ummul Quran, semoga barokah. La khadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-baiti wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dari hadis 647. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahimuna utai pira-pira kang welas asih orang yang menyayangi iku yarhamuhum welas asih ing rahimun sabar rahmanu zat kang maha pengasih sing welas asih. Jadi kalau kita sayang pada makhluk Allah, maka Allah akan sayang pada kita. Qala ta'ala sapa Allah tabaraka wa baraka sapa Allah ta'ala lan mulur sapa Allah. Irhamu melasana sira kabeh man ing wong fil ardi dalam bumi. Yarhamkum mongko melasi ing sira kabeh sapa man makhluk bersama dalam langit. Bahwa Imam Ahmad, sayangilah makhluk yang di bumi, jalan di langit, sayang semuanya. Malaikat-malaikat sayang pada kita. Jadi kuncinya siapa yang menyayangi pasti akan disayangi. Jangan sampai menyakiti orang, jangan sampai membuli orang, jangan sampai mengkasari orang. Kalau menyayangi, Anda akan disayangi. Anda keras, pasti akan dikerasi. Jadi kuncinya menyayangi. Kayak pawang di kebun binatang itu menyayangi hewan masing-masing, maka hewannya taatnya. Orang pendidik sama ya. Jadi ada tempat rehabilitasi narkoba itu ya. Mendapatkan pasien atau santri yang galak ya. Yaitu bekas mantan preman, mantan perampok ya, narkoba ya, tapi punya ilmu hitam ya. Dipondokkan di situ beberapa hari ya. Ternyata mengancam kiainya ya, akan dipukul pakai besi ya, sampai 3 hari kiainya nggak berani keluar rumah. Nanti ancam santri yang spesial ya. Santri ini titipan kiai, temannya kiainya ya. Setelah itu dia telepon pada temannya yang titip, "Wis ambilen santrimu ini ya, yang kamu titipkan mondok di sini." "Mengapa?" "Saya diancam mau dipukul besi." Setelah yang nitip, kiai yang nitip itu datang, anak yang garang tadi menangis begini. Apa komentar kiai yang nitip? Mungkin saja ketika mendidik tiap hari memperlakukan anak yang mantan preman ini dengan kasar, atau mungkin juga ada mukul, ngomongnya kasar ya. Maka siapa yang menyayangi ngomongnya halus, pasti sekarang apapun akan tunduk. Itu makhluk Allah. Macan itu kalau kita hatinya bergetar atau dak-dikduk ya, berdetak jantung kita dengan cepat, maka oleh macan dianggap sebagai musuh. Maka tenangkan diri, insya Allah harimau akan reda dan tidak akan menerkam Anda. Begitu pula bintang buas yang lain, anjing. Jadi kuncinya tenangkan detak jantung kita, hati kita. Insya Allah kita tidak dianggap musuh. Tapi kalau kita semakin takut, semakin berdetak jantung kita dengan cepat, maka itu dianggap
musuh, maka hewan-hewan itu akan bereaksi. Inilah nasihat apa itu? Animal school. Sekolah binatang atau school dog, sekolah anjing. Kepada orang juga sama. Kalau istri marah-marah, suami harus tenang. Maka istri akan senyum-senyum. Begitu pula kalau suami marah, maka istri harus mengajak duduk, tenangkan hati, maka suami juga akan tenang hatinya. Siapapun seperti itu. Jadi sayangilah makhluk Allah, akan disayangi oleh siapapun. Ar-rizku tay rizki iku asyaddu luweh abot apane tolaban golek ini nyupri mencarinya lebih berat lil abdi kanggo hamba min ajalihi tinimbang saking ajali abdun wahul qudai. Jadi rezeki itu lebih susah mencari rezeki daripada mencari ajal. Ajal nggak usah dicari, datang sendiri. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengundur kematian jiwa kalau sudah datang ajalnya. Allah khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan amal-amalnya. Itu surat Al-Munafiqun ayat 63 yang mengisyaratkan Rasulullah wafat juga umur 63, karena surat ke-63 akhir daripada surat itu ayatnya berbicara ajal tidak bisa ditunda lagi. Maka ulama menyimpulkan ini isyarah wafatnya Rasulullah umur 63 tahun. Artinya apa? Rezeki kok lebih susah mencarinya daripada ajal. Maka orang bersiap-siaplah dengan bekal menghadapi maut, karena itu lebih cepat daripada kita mencari rezeki. Lebih baik mencari amal untuk mencari ridha Allah sebagai bekal menghadapi maut, karena mati datang sewaktu-waktu. 649 ar-ru'ya utawi impen as-shalihatu kang bagus iku minallahi saking Gusti Allah. Jadi mimpi yang bagus dari Allah. Wal khulmu mimpi buruk iku minasyaitani saking bisikan setan. Yaitu bisikan setan yang mimpi buruk itu. Horor dan lain-lain. Atau kadang-kadang orang disihir itu adalah biasanya diawali dari mimpi-mimpi buruk yang menakutkan di tengah makhluk yang aneh-aneh. Itu berarti awal kena sihir. Itu yang disebut bisikan setan, ya. Jadi indar minas syaiton, ya. Intimidasi, ya. Menakut-nakuti dari setan lewat mimpi. Karena sihir pasti bersekutu dan minta tolong dengan setan. Idza khalam faluma mongko nalika ngimpi elek sapa akadukum salah siji sira kabeh kulman kelawan impian yakrau kang benci sapa akad ing hulman fal yabsud mongko becik meludah sapa akad becik ngidu sapa akad kena yastaiqilu nalika ngelilir sapa akad. Jadi anya sari saking arah kiwan akad. Jadi kalau mimpi buruk dan Anda bangun dari mimpi buruk, ya, maka meludahlah ke arah kiri. Wal yata'awwadz lan becik njalu perlindungan sapa akad billahi lan Allah min syarri saking eleke khulman, dan berdoalah kepada Allah minta dilindungi dari kenyataan mimpi yang jelek tersebutnya. Jangan sampai menjadi kenyataan. Fa inna mangkosat mi khulman iku la tadurru ora bahayani apa khulman hu ing akhan, karena mimpi jelek belum tentu membahayakan, tapi waspadalah sebab kadang mimpi adalah pertanda buruk. Ya tadi sihir. Wa inna syaitana lan satmene setan iku la yatazai
la yatazayya ora bisa mendo-mendo sapa setan, ora bisa menjelma sapa setan bi iklan ingsun. Rawahu Abu Hurairah. Kalau mimpi ketemu Nabi Muhammad, jelas pasti itu Nabi yang datang, karena setan tidak bisa menjelma Rasulullah. 650 ar-rihu tai angin iku min rohillah saking rahmati Gusti Allah. Takti membawa apa rih bir rahmat dengan rahmat. Wa ta ar-rihu tai angin iku min rohillahi min rohillahi saking perintah Gusti Allah. Asama rauhun di rahmat, maksudnya ya memang dari Allah. Min rohillahi saking perintah Gusti Allah. Jadi angin itu ya diperintah Gusti Allah. Tak teko pori bir rahmat dengan rahmat, wa tak tilan teko pori bil azab bil azab. Jadi angin itu kadang membawa bencana, namanya rihun asif, angin kencang yang menimpa umat terdahulu ya. Jadi dalam Al-Quran itu kalau pakai kata-kata mufrad rih biasanya angin azab. Kalau riyah pakai jamak berarti angin rahmat. Wa arsalna riyaha lawaqifa. Aku kirim angin supaya pohon-pohon kawin, yaitu jagung, ada angin bisa melakukan penyerbukan ke butik sari. Itu adalah baru kayak angin rahmat. Tapi kadang-kadang angin bawa azab seperti rihun asif yang menimpa umat terdahulu karena mendustakan para nabinya. Kaidara itu Muhammad konalika ningali sira kabeh ing rih, wala tasubba aja mencerca, aja ngolok-ngolok sira kabeh ing rih. Jadi kalau ada angin jangan dicerca, karena itu perintah Gusti Allah. Mas'alulan nyuwun sira kabeh Allah ing Allah khair ing bagus ya. Mintalah kepada Allah akan kebaikan angin tersebut. Wasta'idzu lan jalu perlindungan sira kabeh billahi lan Allah min syarri saking eleke angin. Rawal Bukhari wa Nabi Hurairah. Rasulullah kalau ada angin kencang atau hujan disertai angin kencang, biasanya beliau menghadap kiblat terus azan. Insya Allah reda itu angin yang kencang. Ya kalau itu angin azab gak bisa diazani. Kayak angin yang menimpa umat terdahulu yang mendustakan Nabi, diazani kayak apapun ya sudah. Memang perintah Gusti Allah nggak bisa dipendung. Memang tujuannya untuk mengazab. Maka kita berlindung kepada Allah ya. 651 ar-radha'atu utawi menyusui ikutu kharimu datekno mahram apa radha'a ma tu kharimu kaya oleh datekno mahram apa alwiladatu nglahiraken. Rawahu Sayyidah Aisyah. Jadi menyusui itu bisa menjadikan mahram sebagaimana orang melahirkan, bisa menjadi nasabnya. Begitu pula menyusui namanya saudara rodha. Makanya sebelum menikah harus diinvestigasi. Calon suami dan istri ini pernah menyusu pada orang yang sama atau tidak. Kalau saudara rodha enggak boleh. Pernah ada kasus itu tidak punya anak satu, baru diberitahu kalau dulu adalah saudara rodha, ya otomatis harus berpisah, mau nggak mau harus berpisah. Anak siapa? Anak berdua, karena nggak tahu ya. Tahunya setelah menikah dan setelah punya anak. Tapi kalau sebelum nikah sudah tahu kalau saudara rodha, ngotot saja zina, akan nikahnya nggak jadi, anaknya dinisbatkan pada perempuan itu saja. Maka hati-hati dengan menyusui. Biasanya sih ada tradisi daerah Lasem itu supaya nyambung keluarga itu disusoni supaya menjadi saudara, nyambung saudara sing ado disusoni jadi saudara rodha hidup mana. Itu saya dengar dari daerah Lasem. Kalau di sini kok nggak tumun.
ar-rashi wal murtasi utawi penyuap wal murtasi lan wong nerima suap iku finnari dalam neraka. Rawahu Tabrani. Jadi penyuap dan yang menerima suap diancam masuk neraka. Riswah menyuap adalah dari beberapa definisi adalah tahqiqul batil wa tabtilul haq, ya. Mengkelirukan yang benar dan membenarkan yang keliru, itu namanya riswah, penyuapan. Jadi misalkan sengketa di pengadilan, ya, tentang suatu hal, ya, kalau mestinya dia salah, kok menyuap memberi sesuatu kepada hakim atau apa itu yang bagian pendakwanya, jaksa, ya, penuntut umum, itu berarti riswah, penyuapan, nggak boleh. Atau kadang menyuap saksi, jadi saksi itu dibayar supaya berkata sebaliknya. Nah, ini namanya riswah. Yang menerima sama saja hukumannya, diancam neraka. Jadi haram menyuap. Kalau memang kita punya hak memberi sesuatu boleh. Contohnya ngelamar pegawai negeri, cek keterima, dia memang layak, ya sarjana, ya memenuhi syarat, ya supaya mampir digowo, ya. Nah itu kan kita punya hak, nggak masalah, bukan termasuk riswah. Kecuali kita nggak memenuhi syarat, ya, terus dibelusuk-belusuk, noain namanya riswah kalau memberi sesuatu supaya keterima. Harfuroi huruf ro. Zara ziarah sapa rajul wong lanang akhon ing sedulur lahu ketuwe rajul di qaryatin ing dalam kampung. Ada seorang laki-laki berziarah mengunjungi saudaranya di suatu kampung. Pak Arsada mongko mengintai, mongko asamana mengintai, mengutus namanya. Mengutus sapa Allah lahu kanggo rajulun malakan ing atase malaikat ala madrajatihi ing atase dalane rajul diintai atau menyuruh mengintai, ya. Para saudara mongko nyuruh mengintai sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul malakan ing malaikat. Alamat terjadi yang dasitane rajul. Coba perhatikan dia, intai terus. Ikuti pakola maka dawuh sapa Allah aina yang diturit. Pakola maka ngucap sapa malaikat aina iku endi turitu ngarepaken sira. Kala jawab sapa rajul akhon ing sedulur li ketu ingsun fi hadil qarya dalam iki kampung. Mau kemana anda? Aku mau ziarah ke saudaraku di suatu kampung. Pakola mongko ngucap sapa malaikat hal ana taiku lahu ketuwe akhon alaika ing atasira min nikmatin saking nikmat tarubuha kang gedhe tarubuha kang menjaga siroha ing nikmat. Kamu tahu diwehi apa-apa tak kok merono itu lah. Apa tahu dikirimi lewat COD. Kala ngucap sapa Rasulullah orang. Tidak, saya enggak pernah dikasih apa-apa. Memang ikhlas mau berziarah. Illa kecuali anni sak temen siniku uhibbu seneng yang ing akhon billahi karena Gusti Allah. Kala ngucap sapa malaikat fa inni mongko sak temen siniku Rasulullah utusan Gusti Allah ilaika mansir. Aku ini utusan Allah untuk mengintaimu. Bian Allah kelawan sak temen Gusti Allah ku akhabbaka seneng sapa Allah ka ing sira
kama ahbabtahu kaya seneng sirahu ing akhon wa syekhon. Jadi kalau ada orang berziarah mengunjungi temannya karena Allah, itu ada malaikat yang diutus oleh Allah menguntit ya, kemana dia pergi dan memberi kabar gembira bahwa Allah senang kepada anda karena anda orang yang suka silaturahim karena Allah, bukan karena mendatangi kekayaannya ingin dapat apa enggak. Biasanya kita ini ada maunya untuk datangi orang itu, boleh utang-utangan, apa itu mesti ada modusnya ini. Ada tendensi tertentu. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, ini karena Allah, karena dia orang Muslim, orang mukmin, orang Islam yang kita ziarah. Ziarah siral kuburan beberapa kuburan. Ya. Datangilah kuburan-kuburan itu tuh. Talkur mongko eling sira biya kelawan kubur al akhirata ing akhirat. Ziarahlah ke kuburan supaya anda mengingat akhirat. Wa ngesilan ngedusana siral mautain berbeda mati. Fa inna mu'alajata jasadin khawin mongko sak temene ngeramut awak kang kosong, maksudnya wis mati, awak sing mati wis kosong dari nyawa, berarti mati. Iku mau idotun nasihat balighatin kang bagus. Jadi merawat jenazah itu adalah nasihat yang bagus. Paling tidak kita ingat suatu saat akan menyusul mati seperti dia, membujur kaku, ditusi, dikafani, disolati. Wasolilan nyolatono siro alal janazah ngatasi piro janazah. La'alla mbok menawa zalika iku nyolati jenazah iku yuhzinu kanyusah datekno sedih apa zalika ing sira fa innal khazina mongko satene wong kang sedih banget iku fi dzillillah dalam naungane Allah yaumal qiyamah dina kiamat ya ta'arradu li kulli khairin. Ya ta'arraduna wa akan sapa Gusti Allah likulli. Ya ta'arradu menunjukkan sapa Allah, memperlihatkan, ngetingalakan, memperlihatkan sapa Allah likulli khairin maring saben-saben kebagusan dawal habil. Jadi kebaikan akan ditunjukkan Allah di akhir, bahkan akan wafat itu sudah ditunjukkan amal kita yang jelek, amal kita yang baik itu sudah ditunjukkan oleh Allah. Makanya ada mayit yang mencicil itu karena takut mau masuk neraka. Baliknya banyak orang mati yang senyum, berarti dia melihat amalnya yang baik dan surga di depan mata, maka matinya senyum Pepsodent. Ziarah sira giban kali kadang-kadang tazdad monggo dadi tambah-tambah sira apane hubban senenge Allah tabrani. Jadi ya ziarah lah supaya tambah senang.
Jadi jika entek-enteki panganan ya wis kadang-kadang ya nek bendina teko iki ya golek panganan iki. Ya kadang-kadang bosen teko bendina ya kadang-kadang datang supaya ada rasa rindu lagi, kangen lagi. Reuni kok bendina ya kayaknya kangen belah nek setahun ngono gablok-gablokan rasa rindu itu ada, maka ziarah ya kadang-kadang saja. Zawiju nikahna sira kabeh abnakum pira-pira anak sira kabeh wa banati lan pira-pira anak wadon sira kabeh, nikahkan anak kalian. Wa haluhunna lan maesana sira kabeh ing banat alaba ing emas wal fiddalan perak, beri perhiasan emas perak anak-anak perempuan kalian. Wajidu lan bagusana sira kabeh launa maring banat alkiswata ing pakaian ya. Anak itu ditukono klambi sing apik, aja gombrek. Ini anaknya gombrek itu menandakan pelit orang tuanya. Kene kono anaknya abot. Karena biasanya orang itu melihat pada anaknya. Ini anaknya apik, insya Allah bapaknya ya sejahtera. Dan anaknya pakainya elek-elek, orang melas, paling bapaknya gak ada duit. Terembel-terembel pakaian. Tapi sekarang ini kayak ini pakaian terembel-terembel. Wong kampung pun sudah bagus-bagus. Kenapa? Sekarang musimnya kredit. Pakaian di kredit, jilbab di kredit, 5.000-an. Akhirnya pakainya bagus-bagus. Bahkan sekarang ada departemen store di kampung-kampung itu kecil ya, mini ya itu karena sudah kebutuhan orang kampung, bukan seperti dulu lagi, karena lewat TV dia bisa menyaksikan bagaimana perkembangan dunia. Tapi jangan lupa ya, walaupun kita diperintah memperbaiki, membaguskannya, memberi pakaian yang bagus, tapi jangan lupa yang terpenting wa ahsinan bagusana sira kabeh ilaihinna maring banat bin nahlati kalan pemberian liyurghoba supaya disenangi apa fina dalam panan. Rawahu Hakim. Ya sering kesel pelit-pelit be anak itu wae apa kuno nyangoni ae dihitung. Ya secukupnya lah. Kadek takon mesti wae. 657 Zayyinu ma'isana sira kabeh Al-Qur'an ing Al-Qur'an hiasilah Al-Qur'an bi asbatik man pira-pira swara sira kabeh. Nawal Hakim. Jadi hiasilah Al-Qur'an dengan suara yang bagus, yang lagunya cocok untuk Al-Qur'an. Jangan Al-Qur'an dipakai lagu yang enggak pas, enggak cocok. Walau dolin tetetetet lain sembayang ya dekat tetangganya menantu nyanyian pas itu. Jadi kalau baca Al-Quran itu yang bagus ya. Iqra'ul Qur'ana bil luhunil arab ya. Baca Al-Quran dengan lagu-lagu yang sesuai dengan bahasa Arab, karena Al-Quran itulah bahasa Arab, harus pas. Zayyinu ma'isana sira kabeh ayata kemri pira-pira riya sira kabeh bitakbiri kelawan takbir wa tahlil la ilaha illallah wa tahmid alhamdulillah wa taktisi lan taktisi itu menyucikan Allah, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rawahu Tabrani. Jadi kalau hari raya disunahkan bertakbir
Allahu Akbar, bertahmid, bertahlil, baca subhanallah. Itu hiasan hari raya. 659 azani utai wong kang zina bi khalilati jari lan istri tetanggane zani iku layan dur ora ningali sapa Allah ilaihi maring zani yaumul kiamat dalam dina kiamat. Orang yang zina dengan istri tetangganya tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Allah tidak akan melihat dengan rahmatnya. Saking nemen elek tonggo di zina gak ngesakno, mestinya tangga itu dihormati lah. Nek zina nek wong ado ya padha ae. Ringkesnya zina iku gak apik apa maneh mek tanggane dhewe. Tapi sekarang ini ada apa ya, dukun cabul, jadi dipelet. Maka orang harus banyak berzikir, baca Fatihah, sholawat, istighfar supaya selamat. Ya karena memang apa ya? Biasanya dipengaruhi terus datang ke dukun dan dicabuli. Jadi dia seolah tidak sadar. Atau memang dia cari pesugihan ya, pengen sugih. Itu biasanya dicabuli. Wala yuzakki lan ora nyucikaken sapa Allah ing zani. Wa yaqulu lan dawu sapa Allah la maring zani udkhul mlebu sira neraka mata akhir saten berperang kang mlebu rawa ta'ala. Jadi orang yang zina kalau tidak taubatnya ancamannya masuk neraka karena dosa besar. Nomor 2, zina itu ya membuat seret rezekinya. Membuat seret rezekinya. Harus tobat supaya anak cucunya tidak terdampak. Az-zahadatu utawi zuhudnya sederhana atau menjauhi kemewahan dunia. Fitunya dunia iku laisat ora ana apa zahata iku bitahrimi halalin lawan ngaramaken barang halal. Yang namanya zuhud bukan menghalalkan yang halal. Pakaian sing apik itu halal apa? Gawe sing gombrek-gombrek alasan zuhud. Bukan itu. Wala itu atimali lan ora menyia-nyiakan teman-teman. Ora niat-niakan bondo, tidak menelantarkan haram, ngobrol duit enggak. Ku gak gelem duit diweweno wong. Awake tambah menyiksa diri ya gak bener. Walakin nazata tetapi ini zuhud fitunya dunia iku Allah takuna yang ta ora ono sira bima kelan barang biyatika ing dalem tangan sira kuwi ausaqa luwe percaya mingka tinimbang sira bima kan barang biyatillah ing dalem tangane Gusti Allah. Yang disebut zuhud dunia ya. Jangan sampai kita lebih percaya dengan apa yang di tangan kita, mengalahkan keyakinan kita kepada jaminan Allah Ta'ala. Contohnya duwe akeh wis tinggal ngomong iku rek ayo tajak nang warung mangan. Iku jenenge menafikan jaminan Allah itu. Padahal banyak duit belum tentu bisa makan. Mungkin bisa saja warungnya tutup sehingga punya duit itu nggak bisa makan, kalir dia. Yang namanya zuhud itu harus lebih yakin jaminan Allah daripada yang ada di tangan. Walaupun bukan duit tetap insya Allah ya, kalau Allah mengendaki saya akan beli makanan. Ini kak gitu bisa kecopetan duit hilang. Wa antakunan yang ta'ono siro fi tawabil musibat in dalam balasan atau kanjaran musibah idza nalika anta uta sira iku sipta keblayan sira pihak kelawan musibah iku argoba luwih seneng iku argoba luwih seneng mingkati nimbang sira pihak dalam musibah law anna lamun satmene musibah iku uqiya ditetepaken musibah laka kedua sira. Jadi yang disebut zuhud itu adalah nek kena musibah ya.
tambah luwih seneng bolak-balik. Orang kena musibah ya, kan kadang-kadang senang ingin mendapatkan pahala dari Allah, itu sabar. Tapi kadang gak gelem kena musibah, spesialnya Gusti. Lah andaikan lebih senang balik-balik dicoba, bolak-balik dicoba, lebih senang, itu berarti zuhudnya tinggi. Rawahu Tirmidzi. Jadi orang kena musibah karena tambah senang, gak apa-apa. Jadi nguji kesabaran balik-balik dicela wong wedok. Sabar, tambah seneng, alhamdulillah. Ada hiburan radio gak ada ngeces. Azudu tawi zuhud fid dunya, dalam dunia iku yuriku ngepenakaken alqalba ing ati wal badan. Orang menjauhi glamornya dunia itu lebih mengenakkan hati dan batin. Nanti wong sing dunia iku nyarakno awak. Wong sing dunia nyambut gawe mulai esuk sampai malam, bahkan jam 2 bengi wis budal nang pasar. Bahkan dari jam 1 ke jakal sapi, kadi tutul daging. Karena kepingin oleh badi akeh wisu-isu. Tambah soro wis gak turu. Awak lemes, badi gurung mesti. Nah itulah apa? Ini orang wis zuhud wis gak ngono, wis berangkat mari subuh ae. Bengi kayak zikir Gusti Allah. Ya. Loh apa dapat atau dapat, buktinya toko banyak buka jam 7 ya oleh duit. Loh nanti alasannya bakul sayur harus malam. Ya kalau malam jangan dipakai semua untuk dagang, harus ada untuk Allah Ta'ala, untuk berzikir, untuk beribadah. Jangan sepanjang malam kenyambut gawe. Memang jualannya malam, pasar malam. Iya. Sebaiknya ikuti aturan Gusti Allah. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Aku jadikan malam ya, sebagai libas pakaian, maksudnya tempat istirahat, tidur ya, berlindung. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, aku jadikan siang untuk kehidupan dan mencari nafkah. Jadi nyambut gawe ku ya wis aman. Nah kok nang Mekah bengi. Mekah itu yo ibadah. Toko-toko itu yo ibadah. Mereka juga wae jamaah. Pokoknya jamaah gak ditutup, ditinggal jamaah wis aman. Jadi orang sana itu semangatnya ibadah luar biasa, jamaahnya semangatnya jamaah luar biasa. Sodakohnya luar biasa. Jangan dikira mereka seperti kita nyambut gawe jelebus pelit, enggak, mereka dermawan dan semangat berjamaah, semangat ibadah. Kalau sodakoh itu bukan sekedar keranjang, satu mobil box itu namanya sodakoh, satu mobil box. Jeruk satu mobil box, pisang satu mobil box. Kita nggak usah kerdus ya wis bangga. Mereka enggak, namanya kurma itu berdus-dus itu ya, dibagi, dan itu banyak jumlahnya, bukan 1-2 orang. Namanya di Masjid Madinah kalau hari Senin bukan hari Kamis ya, itu jam 5 sudah menata itu, enek bubur, enek roti, enek kurma, enek serabi, macam-macam. Dermawan mereka, orang kaya-kaya yang punya hotel-hotel. Mereka ditinggal jamaah wis duwe mlaku dhewe, wong hotele akeh, penginapan akeh. Warahbatu tawi seneng via dalam dunia ikut tuksiru ngakehaken apa seneng alama ing prihatin wal khuzna lan sedih wal bitolatu utawi nganggur ikut tukosi dadeno atos alqalba ing ati. Jadi cinta dunia memperbanyak prihatin dan susah. Rawal Qudai an Ibnu Umar. Rasionalnya bagaimana? Orang cinta dunia kok memperbanyak sedih. Orang senang
burung perkutut ini mati, sedih luar biasa. Ngalah-ngalah istrinya mati. Karena apa? Cintanya pada burung perkutut luar biasa. Itulah cinta dunia walaupun sebesar burung perkutut. Itulah orang cinta dunia. Nah kalau cinta istri ya wajar-wajar saja. Jadi ada orang istrinya meninggal itu sampai limbung bin linglung ya, sampai gak sembahyang. Karena cintanya kepada istri luar biasa. Terus ada temannya pelukis, tolong lukiskan istriku. Nah aku nggak tahu. Pokoknya nurut wangsit yang kamu dapat apa ya? Kamu dapat inspirasi apa? Itu kamu lukis. Mungkin digawani foto, dia lukis. Fotonya tanpa berbusana, yang ngarang, ya apa menarik. Enggak tahu roh istri ini kan, pelukisnya itu ngarang-ngarang, cari inspirasi. Ya. Ternyata senang dia, sehingga menjadi sadar kembali, sholat kembali, dan ngundang-undang pengajian para habaib. Itu gara-gara lukisan bisa apa ya? Bisa menyadarkan dan menimbulkan kesadarannya kembali untuk beragama. Itulah orang cinta yang berlebihan, walaupun pada istri bisa bahaya. Makanya akhbib habibaka haunamma asa yakuna baghidhamma asa yakuna baghidhuka yawmamma. Cintailah kekasihmu biasa-biasa saja, karena tidak mustahil suatu saat akan menjadi musuhmu suatu saat nanti. Ya kayak istri itu nek si akur, wah kayak manyang kemana-mana ikut, selfie berdua kemana-mana berdua. Tapi kalau sudah cerai, nguas notok wis sebel, ya ketok sandali wis benci, ya. Ngomongkan suami itu sudah benci luar biasa. Nah itu kalau cintanya berlebihan. Dan biasa-biasa ya wis hilang, ya wis memang bukan jodohnya, boleh mana. Nah, jadi kalau cintanya kepada dunia berlebihan akan menimbulkan susah berkepanjangan. Pengangguran itu membuat hatinya keras. Kenapa? Orang nganggur itu pasti pikirannya yang banyak negatif. Bu nyopet, bu maka jangan jadi pengangguran. Pokoknya beraktivitas, jangan sampai nganggur. Nanti akan muncul bisikan setan karena nganggur. Nah itulah bitola. Itu namanya hatinya keras, susah dinasihati, dikandani, nuturi, tuturin dalilnya. Angel tuturan itulah hati yang keras, tidak mau menerima kebenaran. Supaya hatinya lunak ya berzikir. Ya. Semoga Anda manfaatnya. Allahumma fi ila akum tarib. Allahumma fa'na ma'alamtana wa'alimna ma'yafa'una wa zidna ilman nafi'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.